Halo selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali Kompas Bisnis menjumpai Anda. Dan hari ini kita mengangkat terkait dengan yang di belakang saya ini. Kalian ini tim yang mana? Kerja bagai kuda atau lebih mengutamakan work-life balance? Ini bukan bicara salah dan juga benar karena tergantung dengan tujuannya. Nah, kalau mengacu pada portal kesehatan Halodoc, work-life balance muncul dari perasaan puas ketika kamu bisa menjalani dua kehidupan secara sekaligus tanpa terbengkalai salah satunya. Misalnya mampu memberikan hasil yang baik di tempat kerja tanpa mengorbankan kesehatan atau kebahagiaan pribadi. Konsep work-life balance juga memiliki beragam keuntungan seperti menurunkan risiko stres, meningkatkan kesejahteraan mental, hingga meningkatkan kesehatan fisik. Namun saudara, ini nyatanya meski memiliki segudang manfaat, banyak tokoh dunia yang bertolak belakang dengan konsep yang satu ini dan lebih memilih bekerja bagai kuda. Siapa saja mereka? Kompas Bisnis berangkumnya untuk Anda berikut ini. Nah, ini yang pertama adalah datang dari sosok yang sedang viral di dunia karena secara terang-terangan menentang gagasan work-life balance. Siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri Jepang yang baru, Sanae Takaichi. Kami kutip dari The Guardian, Takaichi bilang, saya akan meninggalkan gagasan keseimbangan kerja dan kehidupan. Saya akan bekerja, dan juga bekerja. Saya akan membuat anggota Partai Demokratik Liberal bekerja bagaikan kuda. Wah, luar biasa ini. Langkah Sanae Takaichi menuai kecaman luas karena Jepang sudah lama berjuang mengatasi isu kematian akibat bekerja secara berlebihan. Banyak yang menilai rapat pada dini hari tidak hanya ekstrim dan juga tidak sehat, tetapi juga memberikan beban yang tidak perlu bagi stafnya. Namun pendukung Takaichi menilai kritik yang muncul dari pihak oposisi ini berlebihan. Berikut pernyataan dari Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi. 男女が共にですね、希望に応じて育児や介護とも両立できるような働き方、これを実現していくことは必要だと思います。私も今睡眠時間はだいたい2時間から長い日で4時間です。はい。だからお肌にも悪いと思っております。でも共にやっぱり希望に応じて育児や介護をちゃんと両立できるようにして、なおかつ、仕事もできる、で余暇も楽しめる、リラックスできる、そういう状況になればこれが非常に理想的な姿です。 Nah, itu tadi yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Jepang yang membuat stafnya kerepotan karena harus menggelar pertemuan jam 3 pagi, bukan main. Selain Sanae Takaichi, kira-kira ada siapa lagi ya yang bertolak belakang dengan ide work-life balance? Yuk lihat di wall data selanjutnya. Ini dia yang juga sangat terkenal. Ada sosok dari India yaitu Shah Rukh Khan, aktor yang dijuluki Raja Bollywood ini dalam sebuah wawancara dengan Times of India pernah bilang, Anda tidak bisa tenang dan damai jika ingin sukses. Apakah Anda setuju dengan Shah Rukh Khan? Ini Shah Rukh Khan menegaskan, jika kamu tidak tahu bagaimana caranya berkorban, kamu tidak akan meraih kesuksesan. Kamu harus melepaskan apa yang kamu miliki saat ini. Shah Rukh Khan ini mengaku hanya tidur 4-5 jam sehari lalu pergi bekerja setiap pagi. Ia bilang bahwa jalan menuju kesuksesan penuh dengan tantangan, kesedihan, penderitaan, dan juga rasa sakit. Bagaimana? Kamu setuju dengan Shah Rukh Khan yang tadi ucapannya terkait dengan kerja keras ini dan juga harus bekerja jor-joran dan tidur hanya 4 jam demi meraih kesuksesan. Kalau Shah Rukh Khan sih terbukti sukses ya. Kalau ada tokoh yang lain siapa lagi ya kira-kira yang juga bekerja keras? Lihat di data selanjutnya. Nah ini dia, ini ada pendiri Tesla, Elon Musk yang menjadi orang paling kaya di dunia berdasarkan The Bloomberg Billionaires Index dengan total kekayaan sebesar 435 miliar dolar Amerika. Namun jika dirupiahkan ini jadi 7.288 triliun rupiah, berapa tuh nolnya. Dan ternyata manusia paling kaya di planet ini juga menolak konsep work-life balance. Elon Musk bilang ini 17 jam kerja per hari, 120 jam per minggu. Jam kerja yang panjang ini dia jalani sambil memimpin Tesla dan juga SpaceX melewati masa-masa sulit. Ia juga sering menghabiskan malam di kantor dan mandi di gedung asosiasi keagamaan di awal karirnya dan tidur di lantai pabrik untuk mengawasi produksi. Dilansir oleh Business Insider, bagi Musk tingkat komitmen yang ekstrim ini bukanlah pengecualian melainkan sebuah ekspektasi.
Kalau Elon Musk menghabiskan waktu 120 jam kerja per minggu, bagaimana dengan rata-rata jam kerja karyawan di Indonesia? Kompas Bisnis mengajak Anda melihat data berikut. Nah, ini dia ada berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, idealnya jam kerja karyawan adalah 40 jam per minggu. Namun tentunya ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kebanyakan di berbagai sektor ya. Ini ada dari sektor perdagangan, ada 45 jam sehari, jasa akomodasi dan juga makanan minuman 45 jam, informasi dan komunikasi 46 jam sehari, pertambangan dan penggalian ini 48 jam kerja seharinya. Dan terakhir ada transportasi dan pergudangan, ini rata-rata menghabiskan waktu bekerja dalam sehari yaitu 48 jam. Tentunya rata-rata jam kerja ini juga tergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing dan jauh ya dengan jam kerja tokoh-tokoh yang sempat Kompas Bisnis bahas barusan. Dan saudara, konsep bekerja dengan seimbang, setiap pekerja punya definisinya masing-masing. Namun benang merahnya adalah kesehatan mental tetap harus dijaga agar bisa tetap waras saat bekerja. Berikut kata pekerja soal work-life balance. Kita kerjain sebaik-baiknya sampai kita dapat yang lebih baik. Kalau misalnya masih belum dapat juga, minimal ya kita bertahan. Setidaknya kita masih punya penghasilan yang bisa kita pakai buat hidup sebulan ke depan lah, kurang lebih gitu. Tapi juga jangan dipaksain juga, karena kalau misalnya kalau enggak nanti sakit kan badan gitu. Kerja dengan kehidupan aku tentunya untuk badan supaya tetap sehat itu aku selalu mengutamakan itu olahraga ya, entah itu yoga, entah itu pilates, bahkan itu nge-gym. Karena selain kita kerja di sini itu kan bisa dibilang untuk waktu itu kan nggak terlalu waktunya itu kan nggak pasti. Bicara work-life balance itu kan orang beda-beda ya definisinya. Kalau saya sendiri bilangnya itu kerja itu kan dulu kalau misalnya kita mau mau sukses itu kan tolak ukurnya beda-beda gitu kan. Tapi kalau menurut saya itu yang terpenting itu kita mengerjakan sesuatu, tapi kita juga dapat happiness-nya gitu, kita dapat kebahagiaannya juga gitu kan. Saudara, jika melihat sosok yang mencapai puncak karirnya dengan berbagai cara termasuk bekerja bagai kuda, apakah ini jadi konsep ideal bagi pekerja yang ingin mencapai kesuksesan atau justru gagasan work-life balance lah yang paling cocok karena menghindarkan karyawan dari stres dan juga gangguan kesehatan? Tunggu saja dah, Kompas Bisnis akan membahasnya dengan psikolog klinis personal growth Thalisa Carmelia. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara. Kita langsung bahas konsep kerja keras sebagai kuda versus work-life balance. Mana sebetulnya yang paling ideal bagi pekerja masa kini dan bagaimana juga mengantisipasi kebosanan akan rutinitas. Kompas Bisnis membahasnya dengan psikolog klinis personal growth Thalisa Carmelia. Mbak Thalisa, selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Thalisa, ini soal tadi yang sempat saya bahas terkait dengan work-life balance dan juga kerja keras banget begitu. Tadi sempat dibahas banyak sekali sosok di dunia, salah satunya adalah Perdana Menteri Jepang yang menolak konsep work-life balance. Bahkan menggelar pertemuan jam 3 pagi begitu luar biasa. Apa kerja keras sebagai kuda ini masih ideal di zaman dengan stresornya yang begitu banyak seperti saat ini? Oke, jadi kalau kita berbicara terkait dengan durasi kerja yang panjang, kemudian juga stresornya yang banyak, sebetulnya kita perlu berhati-hati. Karena pada dasarnya manusia kan terbatas ya Mas ya, jadi jika kita bekerja dalam jangka waktu yang lama, dengan penuh tekanan, load-nya tinggi, kita istilahnya tinggal menunggu waktu aja kapan kita bisa drop. Drop ini bisa drop secara mental, bisa drop secara fisik, maupun mengganggu secara relasi gitu ya. Jadi memang kebijakan-kebijakan yang bekerja terlalu panjang ini sebetulnya perlu dievaluasi kembali. Karena dari pengalaman kami dan based on research, ketika seseorang terlalu lama bekerja, kerjaannya penuh stres sekali, biasanya dampak-dampak mental itu, masalah mental muncul. Dia mulai emosional, mulai stres, mulai burnout, kemudian juga bisa jadi mengarah kepada masalah yang lebih serius seperti depresi, bahkan bisa jadi muncul keinginan untuk bunuh diri gitu ya Mas. Jadi kita harus betul-betul hati-hati untuk melihat kondisi para pekerja ini bisa apa enggak. Karena enggak semuanya bisa untuk terus bekerja bagaikan kuda terus-terusan. Oke, artinya ini apakah kerja keras sebagai kuda ini bisa berlaku hanya untuk sebagian orang tapi tidak berlaku untuk sebagian lainnya karena melihat juga kondisi mentalnya? Betul, jadi memang enggak semua orang bisa bekerja keras sebagai kuda terus-terusan Mas.
Tapi memang dari pengalaman kami, bagi teman-teman yang kerjanya keras sebagai kuda, mereka itu sudah punya strategi work-life balance-nya sendiri gitu. Seperti yang banyak para pekerja tadi sampaikan sebelumnya, bahwa mereka tuh udah punya nih beberapa hal yang bisa ngebuat mereka untuk recharge, ngebuat mereka untuk punya energi lagi nih. Jadi meskipun kerjanya sampai pagi, sampai subuh gitu ya, tapi mereka bisa pulang, istirahat, dan recharge-nya cepat seperti itu. Nah, ini yang perlu dibangun nih sama kita semua, khususnya para pekerja, supaya kita tetap kerja, tapi kita juga tetap sehat secara fisik dan juga mental, Mas. Oke, kalau kita melihat hal itu, perbedaan itu begitu, kuncinya di mana sih? Apakah yang satu sangat mencintai kerjaannya, sementara yang satu tidak? Itu kuncinya apakah di situ atau ada hal yang lain? Oke, kalau menurut saya sebetulnya yang poin pertama adalah prioritas dan kebutuhan. Karena kalau kita berbicara terkait dengan pekerjaan, saya yakin ada waktu-waktu di mana kita harus kerja keras sekali, harus penuh-penuh dedikasi gitu ya, karena memang deadline-nya lagi tinggi, permintaan juga lagi banyak. Nah, tapi setelah itu kita harus tahu kapan kita mulai slowing down. Slowing down ini bukan berarti kita nggak kerja ya Mas ya, kita tetap kerja, tapi tetap ada waktunya untuk kita mulai istirahat, mungkin teman-teman yang suka yoga, olahraga, padel gitu ya, untuk spend time sama keluarga. Nah, kita harus pintar untuk nge-switch. Kapan kita harus kerja keras, kapan kita mulai untuk istirahat. Karena kalau istilahnya mesin jalan terus kan pasti panas ya Mas ya. Kalau panas dan juga overheat, and then pasti kan mau nggak mau bisa jadi arahnya jadi akan ada masalah-masalah ini. Jadi prioritas dan kebutuhan itu adalah highlight utama kalau kita ngebahas kondisi ini sih Mas. Oke, intinya ini harus seimbang begitu. Ada waktunya untuk bekerja keras, begitu ada waktunya juga untuk healing-healing sebentar begitu ya? Betul, betul. Nah, selain tadi juga ada Perdana Menteri Jepang, ada pula tokoh seperti Shah Rukh Khan yang tidur hanya 4 jam dan juga ada Elon Musk yang bekerja 17 jam sehari. Secara psikologis ini sehat gak sih? Apa saja risikonya? Oke, kalau secara umum ya untuk teman-teman yang kerjanya panjang, tidurnya kurang itu sebetulnya dampaknya itu bisa kemana-mana Mas. Jadi bisa secara emosi, jadi mereka menjadi lebih sensitif, lebih mudah marah, lebih mudah sedih gitu ya, atau perubahan moodnya sangat drastis gitu ya, dari marah jadi sedih, kemudian jadi happy lagi dan seterusnya. Kemudian juga biasanya berpengaruh kepada fisik. Jadi kalau misalnya teman-teman juga sering dengar, oh sering sakit kepala, mulai GERD, kemudian juga mulai badan kok sakit-sakit terus, sering masuk angin gitu ya, itu juga bisa menjadi tanda. Kemudian tanda yang lain tuh kognitif, jadi bisa mempengaruhi bagaimana cara kita untuk berpikir. Yang paling umum adalah sering lupa, sering nggak fokus, dan jadinya nggak konsentrasi gitu ya ketika mengerjakan sesuatu. Jadinya lama sekali untuk mengerjakan pekerjaan yang sebetulnya sederhana. Dan yang terakhir itu terkait dengan perilaku Mas. Jadi ini contohnya adalah perubahan perilaku yang biasanya sering kita lakukan, tapi jadi tidak kita lakukan atau sering banget. Jadi kalau misalnya teman-teman suka makan, kalau lagi mulai tertekan gitu ya, dia jadi tidak mau makan. Atau mulai nggak bisa tidur. Itu juga yang paling sering saya temui sih di ruang konseling. Jadi tidurnya jam 3, jam 4 itu baru tidur. Karena stres, karena cemas seperti itu Mas. Itu di 4 bagian yang bisa menjadi tanda-tanda awal resiko kita, dan akhirnya ketika kita terganggu, relasi dengan orang sekitar kita juga pasti terganggu. Sama rekan kerja, sama keluarga, pasangan, itu dampaknya akan ke diri kita dan juga eksternal sih Mas. Oke, lihat dulu tanda-tandanya ya, apakah sudah mulai sakit-sakitan atau sudah tidak meminati lagi hobi yang sebelumnya, begitu itu menjadi sebuah tanda yang harusnya kita rehat dulu lah sebentar begitu dari pekerjaan. Lalu apakah di sisi lain juga ini yang bekerja layaknya kuda ini efektif untuk mencapai target, mengingat nama-nama yang tadi saya sebutkan adalah orang-orang sukses di bidangnya masing-masing? Oke, sebetulnya sukses itu kan punya definisi yang berbeda ya Mas ya untuk setiap orang, sehingga memang ada waktu-waktu tertentu, ada target-target tertentu yang memang kita perlu kerja keras sekali untuk bisa mencapai. Jadi untuk para tokoh-tokoh yang tadi disampaikan, sebetulnya bisa jadi itu adalah caranya untuk mencapai targetnya. Tapi tentunya kita tetap perlu menyadari bahwa kita tetap perlu cek nih kondisi kesehatan mental kita gitu ya, supaya tetap fit secara fisik maupun mental. Karena bisa jadi meskipun mereka kerja sampai 17 jam, mereka tuh punya strategi-strategi coping yang cukup untuk mereka gitu Mas. Jadi memang kita nggak bisa plek-plekan gitu ya mengikuti cara mereka, kita tetap perlu tahu nih cara kita seperti apa supaya kita tetap bisa mencapai kesuksesan versi kita masing-masing.
Oke, jika ada diksi, jika bisa meraih kesuksesan, yaitu dengan cara bekerja keras begitu. Artinya bekerja keras bisa mencapai kesuksesan. Namun di sisi lain, apakah mereka yang juga menganut konsep work-life balance tidak bisa mencapai kesuksesan? Oke, saya percaya yang memiliki work-life balance itu pasti bisa sukses karena work-life balance itu akan membantu kita menjadi sehat secara fisik dan juga mental. Sehingga ketika kita punya modal yang kuat gitu ya, secara internal kita tuh jadi pribadi yang kuat Mas, untuk menghadapi berbagai tantangan, berbagai hal yang bikin stres gitu ya di tempat kerja. Jadi work-life balance ini sebetulnya sering diartikan sebagai salah satu strategi kita supaya sukses. Jadi strategi kan banyak sekali. Jadi ketika kita mulai ada work-life balance, kita jadi pribadi yang kuat, bisa terus punya energi yang cukup. Kemudian ditambah dengan strategi-strategi bisnis, manajemen gitu ya. And then sebetulnya sukses itu bisa tercapai. Nah, tapi mungkin yang perlu di-highlight kembali adalah sukses yang seperti apa nih? Sukses material, sukses secara satisfaction gitu ya, kualitas hidup, atau sukses seperti apa? Itu yang juga perlu kita pahami sih, Mas. Oke, berarti balik lagi definisi kesuksesan setiap individu itu berbeda-beda begitu ya. Tadi kita sempat membahas apa saja sih risiko bagi kesehatan, baik kesehatan fisik dan juga mental apabila kita bekerja terlalu jor-joran. Kemudian di sisi lain, ada gak sih atau apa saja sih manfaat dari work-life balance terutama bagi kesehatan mental? Oke, yang pertama yang paling disadari adalah kita menjadi pribadi yang secara mental itu stabil, Mas. Jadi secara emosi kita tidak mudah terpicu dengan emosi, dengan masalah-masalah, kita tetap tenang, kita tetap stabil, kita jarang sakit. Kemudian juga dalam proses kerja kita cenderung lebih bisa konsentrasi. Kita fokus gitu Mas ketika mengerjakan tugas-tugas kita nggak gampang panik, nggak gampang cemas. Jadi ketika kita punya work-life balance itu sebetulnya membantu kita untuk bekerja secara produktif dan efektif. Karena jadinya kita bisa mengontrol nih setiap perilaku kita, setiap tindakan kita, cara pikir kita gitu. Jadi semuanya harapannya itu lancar, smooth gitu ya dalam konteks pekerjaan. Oke, kan dua-duanya juga sebenarnya memiliki tantangan tersendiri ya, baik yang Betul. mereka yang menganut work-life balance maupun mereka yang bekerja keras sebagai kuda begitu. Salah satunya adalah kebosanan dalam bekerja. Ini bagaimana mengantisipasinya kebosanan akan rutinitas dalam pekerjaan sehari-hari? Rutinitas ya. Kebosanan akan rutinitas itu sesuatu hal yang sering banget dihadapi oleh banyak orang khususnya yang bekerja yang 8 jam gitu ya setiap harinya. Nah, salah satu hal yang paling sederhana adalah kita harus berusaha untuk mengubah cara kerja. Jadi cara kerja itu bukan dalam proses teknikalnya ya, tapi keseharian kita. Yang paling sederhana adalah bisa jadi kita memberikan jeda antar pekerjaan. Jadi kita nggak kerja terus, tapi kita kasih break 3-5 menit gitu ya di antara pekerjaan kita, hanya untuk stretching, hanya untuk minum, hanya untuk toilet break atau jalan-jalan gitu di ruangan kita, supaya kita tuh nggak natap laptop kita terus gitu Mas. Jadi ada variasi kegiatan dalam proses kita bekerja. Kemudian juga ketika kita membahas kebosanan, berarti kita harus banyak explore, ketemu orang baru, ngobrol sama teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian juga belajar hal-hal baru. Dan yang paling penting juga sebetulnya suasana lingkungan kerja atau bahkan meja kalian sendiri gitu ya. Karena sebetulnya kan lingkungan kerja meja kita itu adalah lingkungan terdekat kita, jadi kita harus membangun lingkungan yang aman dan juga menyenangkan versi kita. Jadi beberapa klienku malah banyak yang mendekor mejanya, sekitarnya supaya vibe-nya itu vibe menyenangkan. Karena kalau vibe-nya udah boring, itu kan kita jadi makin boring gitu Mas. Jadi menggunakan banyak warna, menggunakan hal-hal yang menyenangkan gitu ya, itu akan membuat kita akan lebih termotivasi. Kita akan jadi lebih semangat gitu ya, karena ada hal-hal yang berbeda setiap harinya seperti itu. Oke, sebetulnya banyak sekali triknya gitu ya bagi kita pekerja agar tidak merasa bosan dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari. Termasuk tadi bisa bertemu dengan orang baru atau mengubah bagaimana tata letak di meja kita. Dan juga ada misalkan hobi baru dan sebagainya begitu ya. Terima kasih atas insight-nya pagi ini sangat bermanfaat sekali. Psikolog klinis personal growth Talisa Carmelia, sehat selalu. Terima kasih. Saudara, selesai jeda, Kompas Bisnis akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.